Hi. Okay. So, welcome back, I guess. Okay. Karena aku udah lama gak bikin video di YouTube ini. Sekarang begitu balik aku mau ngerjain tugas lagi. Aku nge-vlog kalau cuma ada tugas ya. Nah, jadi perkenalkan, aku Paulina, NIM 22M10008. Balik-balik udah kuliah, oke. Nah, video ini aku buat untuk memenuhi tugas mata kuliah teori komunikasi. Nah, jadi aku akan menganalisis suatu pengalaman dengan salah satu teori komunikasi antar pribadi. Langsung aja aku ceritain pengalaman berdua aja. Nah, karena ini kayak mini vlog gitu buat tugas, jadi kayak santai aja ya. Nah, pengalamanku itu ini flashback waktu SMA. Biasalah anak SMA dulu kan kayak baru kenal yang namanya cinta-cintaan gitu, baru kenal yang namanya cinta monyet segala macam. Nah, dulu waktu SMA aku punya pacar kayak cowok gitu, kakak kelas. Nah, ini orang itu udah PDKT-in aku sekitar 3 bulan. Terus karena aku merasa oke, merasa yakin, akhirnya aku terima waktu dia tembak. Terus kita cuma pacaran selama 1 tahunan. Nah, ceritanya gini, kita awal-awal pacaran oke-oke aja, gak ada yang aneh, gak ada sesuatu yang bikin berantem. Kita kayak flat, datar-datar aja tanpa masalah sama sekali. Terus ada suatu waktu itu I found his bad habits. Jadi kayak aku tahu kebiasaan buruk dia apa. Itu dia suka follow cewek di Instagram, cewek random, nggak tahu siapa. Pokoknya yang cakep-cakep gitu di follow. Waktu aku tanya tujuannya apa, itu kayak ya udah cuma buat cuci mata gitu. Jadi dulu kan aku masih kecil, jadi kayak ngerasa jealous gitu kan. Tahu gak sih, kayak apa sih kok follow cewek-cewek random kan gitu. Nah, jadinya aku protes tuh kayak dulu manggilnya Kak gitu ya. Kak, kok kamu suka follow-followan cewek-cewek random sih? Ya aku nanya gitu. Terus kakaknya bilang, ya nggak apa-apa, cuma buat nambah teman aja, nambah followers. Terus kayak dia ngakunya waktu itu buat cuci mata aja sih. Terus aku kayak, udah punya pacar kok gitu kan gitu ya. Nah, terus ya udah tuh, akhirnya aku bilang kayak, Kak, aku maaf ya, aku nggak suka kalau misal kamu follow cewek random kan, bilang kayak gitu. Ini kenapa jadi kayak sesi curhat ya? Oke, so lanjut, itu akhirnya dia bilang oh iya maaf gitu. Tapi kayak 1 minggu kemudian dia tuh masih kayak gitu, jadi kayak nggak ada yang berubah dari dirinya, kayak tetap aja follow-followin gitu. Akhirnya karena aku jengkel juga gitu, aku juga mencoba untuk melakukan apa yang dia lakukan, kayak buat balas dendam doang. Nah, aku follow-followin tuh cowok-cowok random gitu. Nah, sama cowok-cowok yang aku follow itu langsung di follow back gitu. Nah, terus ada nih satu cowok yang follow back dan minta kenalan, kayak jadi chatan gitu kan kita. Nah, terus chatan mungkin 1 minggu kemudian dia ngajak ketemuan. Aku iyain buat ketemuan sama tuh cowok, karena aku juga ngerasa kesel sama mantanku, sama pacarku waktu itu, kayak kok udah punya pacar masih reach ke cewek lain kan gitu. So, akhirnya aku iyain, kayak kita ketemuan di suatu kafe, terus kayak ngobrol-ngobrol aja, kenalan aja gitu, kayak ngobrol-ngobrol masalah hobi lah, apalah, pokoknya kayak kenalan aja deh, kayak kenalan biasa, kayak PDKT-an gitu. Nah, itu kan kalau di relationship, ini kan aku ngomongin masalah relationship ya, itu kan kayak kalau di relationship kayak udah termasuknya cheating atau kayak selingkuh gitu. Nah, dari tindakanku itu aku ngerasa nggak nyaman, kayak aku tahu kalau misal selingkuh itu jelek dan nggak boleh aku lakukan dalam suatu hubungan, dalam suatu relationship. Cuma aku tetap ngelakuin itu karena aku kesel sama pacarku, sama mantanku itu, karena dia kayak masih follow-followin cewek walaupun udah punya pacar gitu. Nah, teori yang bakal aku pakai untuk mengkaji atau menguraikan pengalamanku ini itu teori disonansi kognitif. Teori disonansi kognitif itu adalah situasi dimana ketika perilaku kita berlawanan atau berbanding terbalik
atau tidak sesuai, tidak selaras dengan pengetahuan yang kita punya atau kepercayaan yang kita anut atau prinsip yang kita pegang, karena adanya inkonsisten dalam diri kita gitu. Nah, kalau dari pengalamanku itu, perasaan ketidaknyamananku timbul ketika aku tahu kalau misal selingkuh itu buruk, jelek, dan tidak boleh dilakukan dalam relationship, tapi aku tetap ketemuan sama tuh cowok, tetap PDKT sama tuh cowok, tetap ketemuan di kafe ngobrol lama sama tuh cowok, padahal aku juga punya pacar. Nah, teori disonansi kognitif ini timbul karena adanya inkonsistensi dalam diri sendiri, terus adanya lupa gue, pokoknya teorinya tuh disonansi kognitif itu timbul karena misal ada inkonsistensi dalam diri kita, terus kayak adanya hasrat dalam diri manusia, dalam diri kita semua gitu. Makanya kayak rasa ketidaknyamanan itu timbul ketika aku tahu bahwa selingkuh itu buruk, tapi aku tetap lakuin gitu. Nah, itu pengalamanku itu termasuk disonansi kognitif. Nah, disonansi kognitif ini biasanya ada cara-cara untuk menghilangkan rasa ketidaknyamanan tersebut. Itu ada 3 cara. Yang pertama, menciptakan pemahaman baru, terus atau kepercayaan baru. Terus yang kedua itu pembenaran atau pengabaian. Yang ketiga, konsisten atau self konsistensi, atau berpegang pada apa yang kita ketahui atau apa yang kita percaya. Nah, waktu itu aku pakai cara yang pengabaian atau pembenaran, karena di situ aku berpikir kalau wah, pacarku juga selingkuh gitu, wah pacarku juga oke aja nih gitu. Kalau misal udah punya pacar tapi reach out ke cewek lain, nih pacarku juga oke aja, jadi nggak salah dong kalau aku selingkuh juga. Nah, itu dulu cara yang aku lakuin untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan itu. Maka dapat disimpulkan kalau pengalamanku ini termasuk disonansi kognitif, dan cara yang aku lakukan untuk mengurangi ketidaknyamanan itu adalah dengan mengabaikan tindakanku tersebut atau kayak membenarkan tindakanku tersebut, mencari justifikasi begitu. Udah kayak gitu aja ya guys, ini kayak sesi curhat tapi diuraikan pakai teori komunikasi. Jadi oke, terima kasih, I love you. Makasih ya Bu Anda, dikasih nilai bagus ya Bu.